Halo semua, selamat berjumpa dalam mata kuliah Agama dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologis atau yang dikenal dengan Sosiologi Agama. Saya Lucia Ratih Kusuma Dewi, dosen pengampu mata kuliah ini. Video pembelajaran kita kali ini berjudul Memasuki Dunia Sosiologi Agama, Pengenalan Konsep-konsep Dasar. Dan tujuan dari video pembelajaran ini untuk mengantarkan Anda sekalian memasuki dunia sosiologi agama, yaitu memahami apa itu sosiologi agama, apa beda perspektif sosiologi dan perspektif yang berkembang di masyarakat pada umumnya, dan apa saja konsep-konsep dasar berkaitan dengan tipologi keagamaan yang patut Anda ketahui sebelum mendalami lebih lanjut sosiologi agama. Oke, kita akan mulai dengan mempelajari apa itu sosiologi agama. Sosiologi agama adalah subdisiplin sosiologi yang fokus mempelajari pengaruh agama terhadap masyarakat dan begitu juga sebaliknya pengaruh masyarakat terhadap agama. Dengan kata lain, sosiologi agama mempelajari interaksi yang terjadi antara agama dan masyarakat. Apa bedanya sosiologi agama dan pandangan masyarakat pada umumnya tentang agama? Pada umumnya, manusia mendapat pengetahuan tentang agama itu dari otoritas agama yang mengajarkan nilai-nilai ajaran agama mereka atau dari orang-orang terdekat yang berpengaruh seperti orang tua, keluarga, dan sebagainya. Dan pengetahuan itu biasanya akan diterima dengan apa adanya atau taken for granted tanpa dipertanyakan kembali. Nah, karena pengetahuan ini berasal dari otoritas keagamaan, maka ajaran yang disampaikan biasanya merupakan pengetahuan yang bersifat teologis. Teologi lebih dikategorikan sebagai ilmu yang bersifat normatif atau yang mengajarkan tentang bagaimana seharusnya manusia bertindak dalam kehidupannya. Namun secara kontras, ilmu-ilmu sosial merupakan ilmu yang bersifat deskriptif yang menjelaskan tentang apa sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan nyata, selain juga bersifat analitis dan kritis. Oke, sekarang kita akan mulai belajar beberapa konsep kunci yang patut Anda ketahui sebelum memasuki dunia sosiologi agama ya. Pertama, kita perlu melihat ada terminologi religion atau agama dan non-religion. Apa itu religion? Sebenarnya definisi agama itu sangat beragam dan para sosiolog juga mengemukakan definisi yang beragam dari agama. Salah satunya adalah Emil Durkheim, seorang sosiolog yang meletakkan dasar pemikiran teoretis yang paling kokoh dalam sosiologi. Menurut Durkheim, agama adalah sebuah sistem solidaritas dan praktik-praktik yang berkaitan dengan hal-hal yang dipandang suci dalam sebuah yang dinamakan sebagai komunitas moral dari orang-orang yang percaya atau para pemeluk agama. Nah, ada juga terminologi non-religion atau irreligion yang artinya adalah mau menunjuk kepada orang-orang yang tidak memeluk agama sama sekali atau tidak memeluk agama apapun dan tidak tergabung dalam komunitas keagamaan. Sekarang kita belajar konsep lainnya, yaitu theism, ateism, dan agnosticism.
Theism adalah doktrin, ajaran, kepercayaan tentang keberadaan Tuhan sebagai kekuatan super atas manusia dan alam semesta. Sementara ateism adalah sebuah doktrin, ajaran, kepercayaan tentang ketiadaan keberadaan Tuhan. Jadi, theism dan ateism berada dalam polar yang berbeda. Yang satu percaya pada Tuhan, yang satunya tidak percaya akan adanya Tuhan. Bahkan mereka yang ateis menganggap bahwa percaya pada Tuhan itu merupakan sebuah kesalahan besar. Nah, walau demikian, di masyarakat-masyarakat primitif, di mana ide tentang Tuhan belum tercipta, mereka tidak dapat sepenuhnya dikatakan ateis. Bagaimana dengan agnosticism? Agnosticism adalah ajaran bahwa keberadaan Tuhan sebagai kekuatan besar adalah tidak diketahui dan tidak terjangkau. Tidak bisa dipikirkan oleh pikiran manusia. Jadi pikiran dan rasionalitas manusia itu tidak mampu sebenarnya menjelaskan apakah Tuhan itu ada atau tidak ada. Para agnostik mengkritik mereka yang percaya akan adanya Tuhan dan mengkritik sekaligus mereka yang tidak percaya. Karena bagi para agnostis adalah sebuah kesombongan sendiri untuk mengatakan bahwa Tuhan itu ada di satu sisi dan di sisi lain tidak ada. Sementara pikiran manusia tidak dapat menjelaskan dengan meyakinkan bahwa memang Tuhan itu ada atau tidak ada. Sekarang kita mempelajari konsep lain, yaitu monoteisme dan politeisme. Monoteisme adalah doktrin atau ajaran tentang keberadaan Tuhan yang satu, yang maha kuasa, maha pencipta seluruh alam semesta. Judaisme, Kristianisme, Islamisme adalah 3 agama monoteis yang besar di dunia saat ini. Ada lagi politeisme, yaitu doktrin atau ajaran yang percaya akan keberadaan Tuhan yang lebih dari satu. Contohnya adalah Hinduisme yang percaya pada banyak dewa. Selanjutnya kita akan belajar tentang konsep panteisme dan monisme. Panteisme adalah kepercayaan bahwa semua yang real di dalam keseluruhan alam semesta itu adalah Tuhan. Saya, Anda, hewan, tumbuhan, seluruh alam semesta adalah Tuhan. Sementara monisme adalah kepercayaan bahwa segalanya adalah satu atau kesatuan. Manusia adalah kesatuan dari seluruh alam semesta. Oke, kita sampai pada pembahasan konsep berikutnya, yaitu spiritualitas. Spiritualitas adalah kualitas kemanusiaan yang menitikberatkan pada pikiran dan kepercayaan terhadap suatu hal yang bersifat spiritual atau kerohanian, dan bukan yang bersifat fisik atau ketubuhan. Kita belajar konsep lain, yaitu belief, believers, dan non-believers. Belief sebenarnya memiliki artian yang luas, namun bila dikaitkan dengan studi agama, belief adalah kepercayaan terhadap suatu hal yang bersifat religius. Believers adalah para penganut suatu ajaran atau kepercayaan agama tertentu. Sementara non-believers adalah sebutan untuk orang-orang yang tidak percaya pada agama. Kita mempelajari konsep lain, yaitu official religion atau agama resmi. Official religion
merujuk pada kelompok-kelompok agama yang diakui secara resmi oleh sebuah rejim pemerintahan tertentu. Selain dari agama resmi, dalam sebuah masyarakat negara biasanya terdapat kelompok-kelompok minoritas yang tidak diakui sebagai agama resmi atau agama yang direkognisi atau dikenal oleh negara. Implikasi pengakuan agama sebagai agama resmi adalah dipenuhinya hak-hak sipil dan kultural sebagai kelompok, termasuk diantaranya misalnya adalah penyediaan fasilitas-fasilitas dan pembiayaan bagi kegiatan-kegiatan keagamaan. Kita belajar konsep lain yaitu nominal religion. Nominal religion atau agama yang tercatat. Pembahasan tentang agama nominal biasanya dikaitkan dengan pencatatan keanggotaan terhadap agama-agama resmi yang dianut oleh penduduk pada sebuah negara. Pencatatan ini dilakukan oleh pemerintah secara berkala. Walau begitu, pencatatan agama belum tentu dapat mencerminkan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam masyarakat. Selanjutnya, kita akan belajar konsep lain, yaitu penghayat kepercayaan. Penghayat kepercayaan ini konsep khas Indonesia ya, konsep yang dipergunakan untuk menunjuk pada orang-orang Indonesia yang menghayati kepercayaan tradisionalnya yang diwariskan turun-menurun. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Selamat melanjutkan refleksi mandiri Anda dan sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Saya Lucia Ratih Kusuma Dewi, dosen pengampu mata kuliah ini undur diri. Ingat ya, dengan belajar sosiologi, kita mengubah cara pandang kita tentang dunia.